Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur sepantasnya kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah kita telah melewati bulan suci Ramadan hingga 13 hari, dan hari ini kita memasuki hari ke-14. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberi kesempatan kita untuk memasuki bulan suci Ramadan ke hari ke-14 ini dalam keadaan sehat, dan insya Allah akan semakin sehat karena kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan kesehatan yang paripurna, rezeki yang berlimpah, dan kita digolongkan oleh orang-orang menjadi orang-orang yang bertakwa di bulan suci Ramadan ini. Shalawat serta salam marilah juga kita selalu limpah curahkan, semoga Allah limpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan para penerus risalah beliau hingga yaumil akhir. Di pembahasan sebelumnya telah kita bahas terkait dengan satu hal yang bisa kita petik dari bulan suci Ramadan adalah Ramadan adalah bulan kesabaran. Bersabar dalam melaksanakan perintah Allah, bersabar dalam mencari Allah Subhanahu wa taala, dan bersabar terhadap karunia dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita akan melanjutkan satu hal lagi yang bisa kita petik dari pelaksanaan puasa di bulan suci Ramadan, dimana kita ketahui bersama Ramadan ini merupakan sebuah madrasah kolosal, sebuah sekolah besar bagi kaum muslimin. Kenapa dikatakan sebagai sekolah besar? Karena yang mengikutinya itu seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Luar biasanya, tiap negara, tiap daerah, dari yang besar sampai negara yang kecil, dari kota sampai ke kampung, semua melaksanakan ibadah puasa. Dan banyak hal yang bisa kita petik dari bulan itu. Artinya kalau kemudian seluruh kaum muslimin di dunia itu mengambil ibrah, mengambil pelajaran yang bisa diambil dari bulan Ramadan, itu luar biasa. Sebagaimana yang kita bahas sebelumnya, kalau itu bisa diambil dan dilaksanakan oleh seluruh kaum muslimin, luar biasa, pasti kebangkitan Islam itu akan terjadi. Ya, jadi sebuah madrasah, sebuah sekolah besar bagi kaum muslimin adalah bulan suci Ramadan. Bulan yang dinanti-nanti oleh kaum muslimin, karena di bulan inilah ampunan dosa, kemudian pahala dilipat gandakan, kemudian banyak pintu-pintu pintu amal itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala dibuka, pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Kemudian para jin dan setan dibelenggu, luar biasa. Allah memberikan fasilitas, dan ini itu dilakukan oleh seluruh kaum muslimin. Artinya harusnya seluruh kaum muslimin di dunia ini mengikuti madrasah ini dengan semangat, kemudian bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil ilmu dan hal-hal yang bisa dipetik di bulan suci Ramadan ini. Nah, salah satu hal yang bisa kita petik lagi dari pelaksanaan bulan suci Ramadan itu adalah bahwa bulan Ramadan itu mengajarkan kita untuk berbuat itu dengan sesuai dengan skala prioritas. Jadi di bulan suci Ramadan ini kan banyak ya, banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan dan bisa kita tinggal, tergantung amal itu apa, dan pemilihan amal itulah yang namanya dengan skala prioritas nanti kita ambil. Karena orang berpuasa di bulan Ramadan ini tentunya harusnya yang mendahulukan atau memprioritaskan perintah Allah daripada kepentingan sesaat.
Misalnya kepentingan mencari nafkah, kepentingan yang lain, kepentingan jalan-jalan sebagainya, harusnya mendahulukan atau memprioritaskan sesuatu yang lebih penting daripada itu. Karena kalau seandainya kita lebih mendahulukan perasaan, mendahulukan kesenang-senangan, ya kita nggak berpuasa akhirnya. Atau ibadah kita di bulan suci Ramadan ini ya hanya mendapatkan lapar dan haus saja, atau bahkan malah kita nggak berpuasa. Jadi kalau kita mendahulukan perasaan, niscaya kita akan lebih lebih bersenang-senang, lebih mencari hiburan-hiburan daripada sholat tarawih, daripada tadarus, daripada berbuat baik. Lebih baik tidur, gitu. Karena tadi pemilihan skala prioritasnya itu nggak pas. Harusnya kita ini sebagai kaum muslimin, orang yang sudah memahami Islam lebih jauh, harusnya bisa mengambil mengambil pilihan yang tepat, memprioritaskan sesuatu yang lebih tepat, ya. Kemudian ada yang lebih baik ngapain juga sahur juga, atau nggak ada bedanya katanya gitu, nggak ada bedanya, tetap lapar juga siangnya gitu misalnya. Itu bukan karena itu, ya, bukan hanya karena kita pengen kenyang, pengen kuat puasa, tapi itu adalah sunnah Rasulullah SAW salah satunya. Jadi kalau kita hanya mengandalkan perasaan, ya begitu, akhirnya yang terjadi adalah kita akan memilih aktivitas-aktivitas yang justru kadangkala nggak ada pahalanya, atau yang kadangkala sama kayak bulan-bulan sebelumnya, tidak ada bedanya. Hanya mungkin bedanya saat ini kita lapar, saat ini kita dahaga, saat ini kita haus, ya, dan sebagainya. Itulah sebenarnya kaum muslimin itu harusnya bisa mengambil pelajaran dari hal ini, ya, tadi memprioritaskan sesuatu, bisa mengambil dan bisa berbuat itu dengan skala prioritas yang tepat. Kemudian seorang muslim juga ketika berbuat itu ya harus mengikuti skala prioritas yang memang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana kita kemarin dalam ketakwaan itu kan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, ya kita ya ikhlas menerima apapun perintahnya, dan perintahnya itu ya kita prioritaskan. Kita harus mendahulukan yang wajib tentunya daripada yang sunnah, contohnya, ya. Misalnya kan aneh ya ketika orang berpuasa kemudian istilahnya dia tuh malah dia berpuasa tapi dia nggak sholat misalnya, ya. Atau ada yang misalnya begini, ada pernah terlihat di sebuah masjid itu dia lambat datang begitu, ya, lambat datang, kemudian dia mendahulukan sholat sholat tarawihnya daripada sholat isyaknya misalnya. Itu kan tidak tepat, ya. Makanya yang pertama yang harus ikut sebagai kaum muslimin itu adalah kita harus memprioritaskan apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dulu daripada yang lain. Apalagi tadi kita harus tahu yang wajib itu didahulukan daripada yang sunnah, ya. Sehingga ketika ia mendahulukan kewajiban yang bermanfaat dan menyentuh masyarakat banyak, maka ya itu juga akan berpengaruh pada dirinya. Contohnya begitu. Nah, seorang sahabat bernama Nu'man bin Bashir ini pernah menuturkan bahwa suatu ketika aku ini bersama sekelompok para sahabat di dekat mimbar Rasulullah SAW. Saat itu ada seorang laki-laki yang berkata, setelah Islam ini aku tidak peduli untuk tidak berbuat karena Allah kecuali memberi minum kepada jamaah haji. Kemudian yang lain berkata, kalau menurutku amal yang harus diperdulikan adalah memakmurkan Masjidil Haram. Sementara orang yang lain mengatakan kalau menurutku amal yang harus diperdulikan itu adalah berjihad jalan Allah. Melihat itu kemudian para sahabat berdebat tadi itu di dekat mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar menghampiri dan menegur mereka, jangan meninggikan suara di dekat mimbar Rasulullah. Saat itu adalah hari Jumat. Nanti setelah sholat Jumat aku akan menanyakan perkara yang kalian perselisihkan itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Umar mengadukan permasalahan tadi kepada Rasulullah, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah At-Taubah ayat 19 hingga 22, di mana artinya begini. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram
kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah di hari kemudian serta berjihad di jalan Allah, mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah atau berjihad di jalan Allah dengan harta jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Nah, dari ayat ini menjelaskan bahwa Rasulullah itu mengajarkan skala prioritas, di mana tadi ada 3 tadi amalnya: memberi minuman kepada jamaah haji, kedua memakmurkan Masjidil Haram, dan berjihad. Mana yang harus didahulukan gitu. Allah menegaskan bahwa tidak sama kedudukan dari 3 perkara tadi itu. Orang yang beriman, hijrah, dan jihad dengan Allah itu derajatnya lebih tinggi daripada sekedar memberi minum tadi jemaah haji tadi dan memarkan masjid. Nah begitu ya. Jadi dalam Islam itu memang ada skala prioritas, dan Rasulullah SAW mengajarkan itu. Amal kita pun dalam kehidupan sehari-hari juga harus memilah-milah begitu. Makanya kita perlu belajar agama Islam itu lebih jauh supaya tidak salah prioritas. Kita harus ngerti mana yang wajib, mana yang sunnah di dalam sholat, mana yang wajib dilakukan, mana yang sunnah dilakukan, harus tahu. Dan kita tidak boleh kemudian menyamakan antara yang sunnah dengan yang wajib. Yang sunnah dianggap seperti wajib, yang wajib malah tidak dilakukan. Nah, ini bagaimana gitu? Makanya itu kita perlu belajar Islam lebih jauh, kita perlu ngaji lagi lebih jauh, karena walaupun kita sudah dewasa, mungkin sudah tua, mungkin sebentar lagi dipanggil Allah, tapi bisa jadi kita ini belum tahu apa-apa, bisa jadi ibadah kita itu masih salah. Ya tadi Rasulullah contohkan tadi ada 3 amal yang diperdebat para sahabat tadi, dan Allah menjawab sendiri bahwa kedudukan antara memberi minum kepada jamaah haji, memakmurkan Masjidil Haram, berjihad, itu yang didahulukan itu ya yang wajib itu ya tadi beriman, hijrah, jalan jihad itu lebih tinggi ya daripada hanya memberi minuman kepada jamaah haji dan memakmurkan masjid tadi itu. Nah, Rasulullah SAW dalam ini juga bersabda bahwa diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah berkata, iman itu memiliki lebih dari 70 atau 60 cabang. Cabang yang paling utama adalah ungkapan la ilaha illallah. Sedangkan cabang iman yang paling rendah adalah membuang hal-hal yang akan menyakiti orang di jalan Allah. Nah, hadis ini mengisyaratkan bahwa kita ini tidak boleh mendahulukan membuang kotoran dari jalan, nah, dan mengabaikan prinsip tauhid. Dari apa ya? Ulang ya. Kita ini dilarang, tidak boleh ya mendahulukan membuang kotoran dari jalan, mengabaikan prinsip tauhid. Amal untuk meninggikan kalimat tauhid atau berdakwah dan berjihad itu harus didahulukan dari segala amal. Ya, meskipun mungkin ini ya apa istilahnya, seakan kotoran itu begitu apa ya, begitu mengganggu. Tapi kalau kemudian itu malah mengabaikan prinsip tauhid, mengabaikan perintah-perintah yang lebih wajib, misalnya jangan dilakukan dulu, nanti juga masih bisa, misalnya. Jadi kita ini harus memiliki prinsip tadi, harus bisa menentukan skala prioritas. Ya, itulah yang diajarkan Islam. Karenanya di bulan Ramadan ini harusnya kita itu semakin apa ya, semakin mengerti, semakin paham aturan Islam. Oh ternyata ya di dalam puasa itu ada yang sunnah, ada yang wajib. Ya, yang wajib itu ya tadi kita meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa misalnya. Ya, kemudian apakah bekerja itu boleh dan sebagainya. Kita ini harus tahu, termasuk sahur misalnya yang baru aja kita lakukan tadi misalnya, itu hukumnya apa sih? Apakah harus sahur itu? Tidak juga. Sahur itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya, yang wajib itu puasanya, yang wajib itu sholat subuhnya. Jangan sampai kita sahur kemudian setelah sahur tidur, sholat subuhnya lewat. Nah itu salah itu, karena sholat subuh itu wajib hukumnya. Namanya wajib itu kalau kita laksanakan mendapatkan pahala, kalau kita tinggalkan mendapat dosa. Dan bulan Ramadan ini pahala kita melaksanakan sholat wajib itu dilipat gandakan 70 hingga 700 kali. Yang sunnah kayak tadi misalnya sahur itu kan sunnah, itu
dianggap atau pahalanya sama dengan wajib. Makanya kita semangat untuk itu ya. Jadi kita melaksanakan ibadah sahur dan sebagainya itu karena memang kita ingin mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kemudian kita sahur saja tapi gak puasa, nah itu salah juga namanya. Ya. Jadilah inilah pelajaran salah satu ya, bahwa dalam rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini kita harus bertanya, sudahkah kita ini mendahulukan yang harus didahulukan dan mengakhirkan yang harus diakhirkan? Sekali lagi, sudahkah di bulan Ramadan ini kita mendahulukan yang harus dilakukan, yang harus didahulukan, dan mengakhirkan yang harus diakhirkan? Sudahkah kita ini mendahulukan kewajiban daripada yang sunnah? Sudahkah kita ini mendahulukan dakwah daripada tilawah? Sudahkah kita ini mendahulukan kewajiban menegakkan aturan Allah Subhanahu wa taala daripada tadarus dan sholat sunnah? Ya harus kita bertanya itu, karena yang wajib-wajib itu memang harus kita laksanakan terlebih dahulu. Jangan kita memilih sunnah tapi kemudian yang wajib malah ditinggalkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 19, Allahu la yahdil qaumal dzalimin, kata Allah, dan Allah itu tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim, kata Allah. Siapa orang zalim itu? Mereka adalah orang-orang yang lebih mendahulukan memberikan minum kepada jamaah haji atau memakmurkan masjid daripada berjihad di jalan Allah. Sekali lagi, Allah berfirman, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat zalim. Siapa orang yang zalim itu? Adalah orang-orang yang lebih mendahulukan memberikan minum kepada jamaah haji dan memakmurkan Masjidil Haram daripada berjihad di jalan Allah. Mereka lah orang-orang yang berbuat baik ya. Mereka adalah orang yang berbuat tidak baik, berbuat tidak mengikuti skala prioritas, maksudnya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayo mari kita sekali lagi belajar Islam, kemudian kita ikuti madrasah besar kaum muslimin, yaitu bulan Ramadan, puasa Ramadan di tahun ini, dengan kita bisa mengambil pelajaran. Yang kita ambil satunya adalah kita bisa memprioritaskan sesuatu ya, karena skala prioritas itu penting. Kita harus bisa mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Jangan yang sunnah dulu malah yang wajib tidak dilaksanakan. Karena ini pelajaran bagi kita. Yuk kita pelajari aturan Allah Subhanahu wa taala, Islam itu lebih jauh, lebih dalam lagi, supaya kemudian kita sebagai kaum muslimin tidak dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang zalim. Orang yang tadi lebih mendahulukan perkara-perkara yang sunnah daripada perkara-perkara yang wajib, mendahulukan perkara-perkara yang remeh daripada perkara-perkara yang lebih penting. Ya, salah satu tadi yang berdebat para sahabat tadi itu, marilah kita kemudian menjadi orang-orang yang orang-orang yang cerdas memahami ini semuanya, kemudian kita bisa mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala dengan baik karena kita telah mempelajarinya, dan kita bisa memprioritaskan hal-hal yang wajib, yang lebih penting daripada yang tidak penting. Mungkin itu yang kita bahas pada pertemuan kita pagi hari ini. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.